Sebelumnya, Sioyan melihat Zian berada dalam kondisi hidup dan mati. Dia berteriak memarahi Zuli karena terlalu sembrono. Zuli juga tidak mengatakan apapun karena merasa menyesal. Haiking berkata bahwa Sioyan tidak bisa menyalahkan tetua ketiga karena suku naga kuno kekosongan menemukan buah asal naga pionik beberapa kali. Jadi kami tidak begitu memahaminya. Apakah buah asal naga pionik pernah berhasil diserap? Sioyan tampaknya telah mengingat sesuatu dan bertanya. Zuli menjelaskan itu pernah berhasil diserap 2 kali oleh pionik iblis surgawi dan menjadi sangat kuat. Selama periode waktu itu, suku naga kuno kekosongan ditekan oleh mereka. Setelah beberapa ratus tahun, suku naga kuno kekosongan mendapatkan buah asal naga pionik dan berhasil membalikan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir, kedua ahli dari 2 suku akhirnya mati bersama. Suku pionik iblis surgawi juga secara bertahap mulai menghilang sejak itu. Sioyan bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Zian sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga pionik ini sangat keras. Aku tidak mampu memecahkannya, kata Zuli. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Sioyan bertanya dengan cemberut. Zuli akhirnya mengungkapkan kebenaran suku naga kuno kekosongan saat ini tidak baik-baik saja. Pulau Naga kuno hanya seperempat dari luas wilayah yang asli. Sejak ayah Zian menghilang, suku mereka telah terpecah belah menjadi 4 pulau. Masing-masing melayang di alam kekosongan ini. Jika salah satu pulau bertemu akan terjadi adu jotos. Itu karena pemimpin 3 pulau lainnya ingin mendominasi suku naga kuno kekosongan. Sioyan tercengang mendengar ini. Dia bertanya apakah ketiganya juga memiliki garis keturunan bangsawan. Zuli mengatakan hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Garis keturunan mereka tidak semurni Zian. Jadi dia ingin Zian menyerap buah asal naga pionik, berharap Zian berkembang secepatnya dan menyatukan suku naga kuno kekosongan saat ke-4 pulau bertemu. Setelah menceritakan konflik internal ini, Zuli berharap tidak membocorkan rahasia ini. Sioyan berkata, Elder Zuli, yakinlah bahwa aku tidak akan menyebarkan berita ini. Matanya beralih ke Zian. Tetua Zuli memanggilku ke sini agar dapat membantu Zian menggunakan api surgawi, bukan? Kamu memang layak menjadi keturunan Xioshuan. Zuli tertawa dan menjelaskan, lapisan kristal energi sangat keras, hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi di peringkat ke-10. Dengan gabungan kekuatan api surgawi milik Sioyan, kristal energi dapat dicairkan dan diserap oleh Zian. Dengan ekspresi serius, Sioyan berkata akan melakukan yang terbaik untuk Zian. Zuli tersenyum lebar ketika dia mendengar ini. Jika Xioshuan tahu bahwa klan Xiu bisa menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelahnya, dia akan sangat bangga. Dibandingkan dengan Xioshuan, Sioyan tidak bisa dibandingkan dengannya karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara Xioshuan menggunakan garis keturunan klan Xiu untuk mencapai Daodi. Akibatnya, anggota klan Xiu lainnya tidak memiliki garis keturunan Daodi dan terbuang. Tapi Sioyan tidak bisa menyalahkan Xioshuan karena saat itu dia mempertaruhkan segalanya agar kekuatan garis keturunan klan Xiu akan terus berlanjut. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos ke kelas Daudi. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Sioyan yang mendengar ini merasakan keputusasaan, rasa sakit dan penyesalan yang dihadapi leluhurnya saat itu.
Setelah membicarakan semua ini, Zuli harus melakukan beberapa persiapan. Dia menyuruh Xiaoyan untuk beristirahat selama 2 hari dulu. Xiaoyan mengangguk. Dia melirik Ziyan di dalam kristal. Tinjunya menegang saat dia berjanji akan menyelamatkan Ziyan. Keesokan harinya, Xiaoyan telah menemukan 1 atau 2 sosok terbang di atas langit. Penjagaan telah memasuki mode siaga penuh. Hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah dia kembali bertemu Tianjian. Dia tidak menyangka akan melihat orang yang memblokir Tianzun hitam putih saat penyelamatan Yao Qian masih hidup. Tianjian berkata telah diselamatkan oleh Zuli. Zuli mengatakan telah mengikuti Ziyan diam-diam karena sangat penting bagi sukunya. Jadi di saat kritis itu, Zuli hanya membantu Ziyan menstabilkan celah ruang. Lalu Xiaoyan berjalan ke tengah altar yang terdapat tubuh Ziyan di dalam kristal energi. Selain itu, Zuli juga memberikan Xiaoyan sebuah botol yang berisikan 5 tetes esensi darah naga kuno kekosongan yang telah dimurnikannya. Karena Zuli memahami proses ini akan memakan banyak kekuatan dan waktu lama. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api surgawinya yang bergejolak besar dan segera menyerbu dan membakar kristal energi di bawah kendali Xiaoyan. Dalam waktu singkat, naga api raksasa terbentuk dan melilit Ziyan yang terbungkus kristal energi. Naga api menembakkan api pada kristal energi untuk dicairkan. Hal ini juga menyebabkan suhu di dalam altar meningkat tajam. Setelah erosi oleh suhu yang menakutkan, kristal naga pionik di tubuh Ziyan memancarkan cahaya yang mengalir dan memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan. Tapi belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Sementara Zuli masih mengamati dengan serius. Lalu seorang tetua suku naga kuno kekosongan bernama Qiao datang dan berkata, "Zuli, apa menurutmu dia bisa memurnikan kristal naga pionik?" Zuli berkata untuk jangan khawatir. Sebelum Ziyan jatuh pingsan, dia menyuruh agar meminta bantuan Xiaoyan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Dia sangat mempercayai Xiaoyan. Mendengar ini, Qiao sangat berharap tidak terjadi sesuatu pada Ziyan, karena satu-satunya orang di suku naga kuno kekosongan yang memiliki garis keturunan bangsawan murni. Apalagi tetua pertama dan kedua telah melakukan pelatihan tertutup. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu pemurnian selesai dulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Qiao menganggukkan kepalanya dan menghilang. Zuli berkata, Xiaoyan, nasib suku naga kuno kekosongan di masa depan akan ditentukan olehmu. Xiaoyan yang berada di samping kuali merubah segelnya. Dia merubah naga api dari ungu keputihan menjadi ungu gelap dan menyusut. Namun, kekuatan naga api tiba-tiba melonjak menyemburkan api ke kristal energi. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis meletus. Di bawah tabrakan instan ini, kristal energi keras akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu di depan mata gembira Zuli dan yang lainnya. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan telah habis. Dia mengandalkan mantra api untuk secara paksa menyerap energi alam dan pil pemulihan Daoqi. Namun ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Jadi pada hari ke-15, Xiaoyan menelan setetes darah esensi naga kuno. Saat memasuki tubuhnya, cahaya keemasan segera dipancarkan dari kulit Xiaoyan. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang awalnya habis sekali lagi dengan cepat diisi dengan sejumlah daoqi yang besar dalam sekejap.
Di bawah gejolak kekuatan ini, tulang, otot, dan struktur tubuh Sioyan yang lainnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, Sioyan kembali melanjutkan perjuangannya memurnikan kristal energi dan membangunkan Xian. Dengan aliran waktu dan perjuangan tanpa lelah, 1 bulan telah berlalu. Selama periode ini, semua anggota suku naga kuno kekosongan terkejut melihat kristal naga pionik yang membungkus tubuh Xian menjadi lebih kurus. Perubahan ini juga menyebabkan suasana gembira mulai menyebar di seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga pionik di dalam tubuh Xian akan segera dimurnikan. Pada saat itu, ekstensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Base akan lahir sekali lagi. Sementara Sioyan duduk dalam kondisi kelelahan yang berat, bahkan dipenuhi jejak darah di kedua matanya. Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat melihat Sioyan. Zuli membelai janggutnya sambil mengamati Sioyan yang masih bisa mengendalikan api surgawi meski tidak tidur selama sebulan. Tapi tiba-tiba teriakan marah bergema dari tetua Kiao dan memimpin pasukannya. "Xiao, kalian semua sangat berani menerobos ke Pulau Naga Timurku." Ekspresi Zuli berubah suram saat melihat retakan ruang pecah. Banyak sosok dengan aura kuat mengenakan armor naga emas keluar dan menyebar. Mereka adalah tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Tubuh Zuli menghilang dan muncul kembali di samping Kiao. Selain dua kubu tersebut, Zuli memanggil agar Manyan untuk berhenti bersembunyi dan keluar. Segera retakan ruang pecah dan sosok Manyan keluar memancarkan aura mendominasi dan menindas menyebar. Manyan meminta agar Zuli menyerahkan Xian atas perintah Raja Naga. Tapi Zuli, Kiao, dan Haiking secara alami menentang keras ini. Setelah kedua belah pihak berdebat, Xiao memerintahkan pasukan tentara naga armor menyerang. Manyan juga menyuruh pasukan tentara naga barbariannya menyerang dan merebut Xian. Segera teriakan keras bergema di langit, aura ganas melonjak keluar dari segala arah. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak secara eksplosif ke Pulau Naga Kuno. Zuli berteriak, memerintahkan pasukannya untuk memblokir mereka. Segera banyak sosok bergegas menuju langit. Tabrakan dan ledakan energi yang keras bergema. Akhirnya perang besar dan kacau di atas cakrawala pecah. Di sisi lain, Haiking ingin mengambil langkah untuk menghadapi Manyan, tapi Zuli menghentikannya dan berkata, "Haiking, pergi dan lindungi Sioyan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku." Haiking langsung meninggalkan medan perang untuk menjaga Sioyan. Setelah Haiking pergi, Zuli terfokus pada Manyan yang telah mulai bertransformasi menjadi setengah manusia dan naga, dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan juga menyebar dari tubuh Manyan setelah transformasi selesai. Manyan tersenyum melangkahkan kakinya saat retakan ruang muncul di sekitar dan berkata, "Kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah kamu telah menerobos ke kelas Bangseng." Manyan tiba-tiba melesat seperti kilat, muncul di depan Zuli dalam sekejap. Dia melambaikan cakar naganya dan diikuti energi menakutkan. Zuli dengan cepat memblokirnya. Pertarungan sengit langsung pecah di antara level Bangseng ini. Saat ini seluruh Pulau Naga Kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit.
Sementara Pulau Naga telah turun menjadi pertarungan yang intens. Xiaoyan telah berhasil membuat tubuh Ziyan yang semula keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Energi seperti lautan yang menakutkan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Haiking serius saat dia melihat 10 aura yang sangat ganas dengan kecepatan seperti kilat ingin menerobos. Haiking langsung berteriak memerintahkan pada pasukannya untuk menghentikan mereka. Segera banyak sosok manusia bergegas ke depan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Sementara Xiaoyan masih duduk mengalami perjuangan pahit dan fokus membantu Ziyan, tidak memperdulikan pertempuran yang hebat sedang terjadi. Melihat perjuangan keras ini, Haiking menjadi cemas dan kagum menatap Xiaoyan. Setelah masalah ini selesai, Haiking akan melakukan sumpah saudara dengannya. Namun tiba-tiba, aura ganas bergegas seperti kecepatan kilat tiba di depan Haiking. Haiking terkejut melihatnya, yang merupakan komandan keempat dari pasukan armor naga, Sisa. Sisa meminta Haiking untuk menyerahkan Ziyan, jika tidak darah yang akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Kita harus melihat apakah kamu, Sisa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Haiking gelap dan dingin. Tinjunya terkepal dan menghantamkan pukulan kejam. Sebuah kekuatan celah ruang hitam gelap melesat tiba-tiba menuju Sisa. Sisa juga melontarkan pukulan dan dengan keras berbenturan dengan serangan Haiking. Ledakan energi menyebar. Tubuh Sisa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit dan tubuhnya muncul di samping Haiking dengan gaya seperti hantu. Serangan yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Haiking tertawa saat menghadapi serangan Sisa dan memblokir serangannya. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik, bahkan retakan ruang menyebar. Di sisi lain, Zuli dan Manyan beradu kekuatan yang menyebabkan robekan ruang dan membentuk lubang hitam gelap melebar 100 kaki. Keduanya juga segera menarik diri. Kondisi Manyan saat ini mengalami sedikit kerugian. Dia tidak menyangka Zuli telah mencapai kelas Banseng juga. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Manyan, tetapi Manyan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa bertransformasi menjadi setengah manusia dan naga. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkannya. Manyan berkata untuk jangan melakukan perlawanan sia-sia, karena Pulau Naga Kuno Timur yang terlemah. Jadi serahkan Ziyan. Zuli mengejeknya jika sesepuh Pulau Naga Timurku tidak memasuki kekosongan untuk berlatih, dan tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan pelatihan tertutup. Bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini. Tapi tiba-tiba, retakan ruang pecah, aura yang ganas dan mengerikan terpancar saat seorang tetua berjubah hijau keluar dan memandangi Pulau Naga Kuno kekosongan yang kacau. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku terlambat, tapi aku beruntung tidak melewatkan acara utama." Ekspresi Zuli menjadi sangat suram melihatnya, yang merupakan tetua Pulau Naga Utara bernama King Yan di ranah Banseng. King Yan melangkah maju sembari berkata pada Manyan untuk memblokir Zuli. "Aku pribadi akan membawa orang yang memiliki garis keturunan bangsawan itu." Dia bergerak seperti kilat menuju Xiaoyan yang sedikit lagi akan berhasil membantu Ziyan. Zuli bergerak untuk menghentikannya, tetapi Manyan mengayunkan energi cakar naga ke arahnya sehingga menghentikan Zuli. Zuli sangat marah. Douqi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Dia melesat dengan ganas menuju Manyan dan melancarkan serangan brutal. Sementara itu, King Yan telah merasakan tekanan garis keturunan yang mengerikan dan memberinya petunjuk tentang identitas Ziyan. Namun saat King Yan akan mendekat,
Tianjian muncul di depannya. Dia mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti semua kekuatannya. Qin Yan berkata, "Kamu mencari kematian." Dia mengangkat tangannya yang diselimuti Douqi dan memblokir serangan Tianjian. Ledakan besar terjadi saat dua kekuatan berbenturan. Hal ini juga membuat Tianjian muntah darah, mengalami luka parah, dan hanya bisa mundur. Lalu Qin Yan melangkah maju, tangannya melancarkan serangan ke arah kepala Xiao yang sembari memerintahkan untuk menghentikan apinya. Tapi di saat itu juga, pemurnian dan penyerapan energi asal naga pionik telah selesai. Jadi saat serangan akan mengenai Xiaoyan, Xian tiba-tiba membuka matanya yang super dominasi dan berkata dengan dingin, "Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut pun, kamu akan menggunakan nyawamu sebagai pembayaran." Segera tekanan yang tak terukur meletus secara eksplosif. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuh Qin yang langsung diam dan memuntahkan darah.